Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka bermajlis ilmu. Di dalamnya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dalam masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengajarkannya. Tidaklah mereka melakukan perkara tersebut illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Nah, ketenangan dalam hidup. Seorang hamba membutuhkan ketenangan. Seorang hamba membutuhkan kebahagiaan ketika dia hidup di dunia maupun nanti di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bocorkan rahasianya. Kalau mau dapatkan ketenangan, datang ke mana? Ke majelis ilmu. Ya. Orang-orang yang tenang hidupnya adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tenang hidupnya adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Semakin ingat dia kepada Allah, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia ketenangan hidup. Sebaliknya, semakin lalai dia mengingat Allah, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan hidup itu. Karena kebahagiaan, ketenangan hidup itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak para ulama menyebutkan, makanan dan minum itu adalah kebutuhan jasad kita.
anggota tubuh kita. Nah, kalau ada orang yang tidak makan dan tidak minum selama 1 hari penuh, maka dia akan melemah. Kita puasa pun tidak 1 hari penuh. Kita puasa hanya pagi hari saja, nggak penuh. Malam sudah buka. Dari fajar sampai maghrib itu hanya pagi harinya saja, malamnya tidak. Kalau ada orang tidak makan sehari semalam, dia akan melemah. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk puasa wisal, puasa menyambung. Begitu maghrib dia nggak buka, sambung lagi sampai subuhnya. Nanti besok sambung lagi. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kalau beliau boleh, khusus bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mengatakan, aku diberikan makan oleh Rabbku. Nah, itu anggota tubuh. Kata para ulama, demikian pula hati. Hati kita itu butuh makanan, Pak. Hati kita itu butuh makanan yang dengannya dia akan hidup. Kalau tidak diberi makanannya, maka hati itu akan mati. Kalau hati sudah mati, maka dia tidak akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makanan hati? Kata para ulama, hati itu makanannya adalah siraman ilmu agama, majelis ilmu. Dengannya hatinya akan menjadi hidup. Karena hati disebutkan oleh para ulama ada 3 jenis. Hati yang pertama adalah hati yang hidup, yaitu hati yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang senantiasa diterangi dengan amalan-amalan saleh, ilmu yang bermanfaat, diamalkan ilmunya, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang kedua adalah hati yang sakit. Hati orang yang beriman, akan tetapi dia berbuat maksiat. Semakin banyak maksiatnya, maka semakin sakit hatinya. Nah, kalau dia tidak obati penyakit hati itu, maka dikhawatirkan hatinya akan menjadi hati yang ketiga, yaitu hati yang mati. Hati yang lalai dari mengingat Allah, hati yang tidak pernah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang banyak berbuat maksiat, bahkan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hatinya orang-orang yang kafir kepada Allah. Nah, di antara yang bisa menghidupkan hati seorang hamba adalah duduk di majelis ilmu. Sesibuk apapun kita, nah, maka kita siapkan waktu untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di majelis ilmu, pelajari ilmu agama Allah. Nah, jadi mempersiapkan waktu, bukan menyisakan waktu. Ada perbedaan. Untuk agama Allah, kita menyisakan waktu, kita tidak akan dapatkan apa-apa. Nah, padahal harusnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi prioritas nomor 1. Nah, tapi kalau tidak mampu, maka paling minimalnya kita menyiapkan waktu. Ada waktu yang kita siapkan, kita khususkan waktu tersebut untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menyisakan waktu, bisa jadi dia tidak bisa jadi waktunya tidak ada yang tersisa. Semua dia pakai untuk mencari dunia. Semua dia pakai untuk bekerja. Nah, maka seorang hamba hendaknya memperhatikan hal tersebut supaya dia mendapatkan keutamaan ini. Yang pertama, mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazalat 'alaihimus sakinah, turun ketenangan pada mereka. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat Allah, yakni kasih sayang Allah. Rahmat artinya kasih sayang Allah. Allah sayangi mereka, Allah cintai mereka. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu, dalamnya mereka mendapatkan tazkir, peringatan, baik itu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala atau dari hadis-hadis Nabi-Nya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sibuk bekerja, tapi dia tidak lupa bahwasanya rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang atur. Dia mencari rezeki dan dia tidak lupa kepada zat yang memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang beriman.
Mereka akan senantiasa ingat hal tersebut karena mereka duduk di majelis ilmu. Berbeda dengan orang-orang yang tidak duduk di majelis ilmu, dia lupa. Siang malam dia banting tulang mencari nafkah, mencari rezeki, tapi dia lupa kepada Zat yang memberi rezeki. Ada orang yang bekerja siang dan malam, dia tidak laksanakan sholat 5 waktu. Alasannya mencari rezeki. Padahal rezeki itu di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau cari rezeki, minta dulu kepada yang memberikan rezeki. Nanti setelah itu barulah kita menempuh sebabnya dengan bekerja, bersungguh-sungguh, kemudian bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, itulah tawakal yang benar. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tawakalnya seekor burung. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr. Tagdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian itu bertakwa dengan sebenar-benar, kalau kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Bagaimana burung itu mendapatkan rezeki dari Allah? Tagdu khimasan. Dia berangkat pagi-pagi. Nah, dalam kondisi perutnya kosong, lapar. Wa taruhu bitonan, pulang sore hari dalam kondisi perutnya sudah kenyang. Bahkan ada sebagian burung dia bawakan makanan untuk anaknya. Nah, di tawakalnya burung itu, dia bertawakal kepada Allah tapi dia menempuh sebab. Menempuh sebab dengan bekerja. Berangkatnya pagi, pulangnya sore. Itu tawakal yang benar yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menempuh, dia bekerja pun tapi dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaikah. Mereka dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di semua majelis ilmu seperti itu. Ada malaikat-malaikat yang sedang mengerumuni mereka. Dan ini wajib kita imani karena hadisnya adalah hadis yang sahih. Nabi mengatakan wa haffathumul malaikah, wajib kita imani. Perkara gaib walaupun kita tidak lihat dengan mata kasat kita. Nah, dikelilingi oleh makhluk-makhluk Allah yang mulia. Disebutkan dalam Al-Quran, makhluk Allah yang jenis malaikat ini, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah sama sekali berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tidak ada malaikat buat maksiat. Semuanya taat. Nah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, ayat ini terkait dengan malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Disebutkan sifat sebelumnya, alaiha malaikatun giladun syidad. Malaikat yang sangat kasar dan bengis. Malaikat itu. Itu sifatnya dia. Nah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka senantiasa melakukan perintah itu. Bersama dengan itu, para malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mereka mengelilingi, mengerumuni majlis-majlis ilmu yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah dari kalangan manusia. Nah, keutamaan yang ketiga yang didapatkan oleh orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Yang keempat, Nabi SAW bersabda, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Allah sebut namanya, disebut juga nama orang tuanya, dibangga-banggakan di hadapan para malaikatnya. Nah, sebuah keutamaan yang sangat luar biasa
yang didapatkan oleh orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Dan beliau SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam bahasa Arab, tariqan itu disebut dengan nama isim nakirah, umum. Sedangkan dia berada pada susunan kata syarat, persyaratan. Man, bahasa Arab, dalam bahasa Arab man itu artinya isim syarat. Man, barang siapa. Salaka tariqan, yang menempuh satu jalan. Tariqan ditanwin karena dia adalah isim nakirah, tidak dibaca at-tariqa. Kalau pakai alif lam tidak dibaca tanwin lagi. Kalau pakai alif lam berarti dia adalah isim yang ma'rifah. Kalau tidak pakai alif lam disebut dengan isim nakirah, dibaca tanwin. Man salaka tariqan. Kata para ulama, semua isim nakirah yang terletak dalam susunan syarat maka ta'um, menjadi umum. Artinya dia tempuh satu jalan baik jalan yang panjang, jalan yang pendek, sebentar, lama, baik dia menggunakan kendaraan atau dia berjalan kaki, jalannya itu dia niatkan yaltamisu fihi ilman, dia niatkan ingin mendapatkan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama. Ya. Ilmu agama, bukan ilmu otomotif. Antum sudah punya ilmu itu? Nah, kita datang ke majelis ilmu, yang kita niatkan ilmu apa? Ilmu agama. Nah, apa balasannya? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya tadi itu. Dengan langkahnya itu Allah mudahkan dia menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Judul pengajian kita pada sore hari ini adalah berhias dengan akhlak mulia. Nah, ini adalah perkara yang sangat penting kita perhatikan. Nah, banyak orang-orang yang melalaikan perkara ini. Dia sepelekan. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmunya. Dia tidak tahu apa ganjaran, apa balasan bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Ya karena dia tidak belajar. Dia tidak tahu karena tidak belajar. Kalau dia tahu, maka dia akan melakukan apa yang telah dia ketahui. Kenapa? Karena nanti akan kita sebutkan insyaallah taala keutamaan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia itu ternyata balasannya tidak tanggung-tanggung. Balasannya akan datang nanti insyaallah taala. Apa balasannya? Balasan yang sangat diinginkan oleh seluruh manusia, baik yang muslim maupun yang kafir. Balasannya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu, harus pelajari. Semoga dengan ilmu yang akan kita dapatkan ini insyaallah taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, dan kita berharap dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ganjaran orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Kabir. Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya As-Sunan atau Sunanul Kubra. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab
Sahih At-Targhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan dalam agama. Al-mira, ya, itu berdebat, kusir, tidak ada habisnya, tidak menemukan titik masalahnya. Justru apa yang terjadi adalah kebencian, al-baghdha, sesama kaum muslimin. Yang terjadi apa? Justru orang ini semakin larut dalam kesesatan, seperti orang-orang yang mira dalam masalah takdir, berdebat dalam masalah takdir. Nah, akhirnya tersesat dia dalam masalah itu. Atau orang-orang yang berdebat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia menetapkan sifat-sifat Allah pakai akal logikanya. Ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik, ketika membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka memahami sebagaimana zahir ayatnya, tanpa harus ditafsirkan, tanpa harus ditanyakan bagaimana kaifiatnya. Kenapa? Karena itu adalah perkara gaib yang tidak boleh seorang hamba menggunakan akalnya atau logikanya untuk memahami sifat-sifat tersebut. Ada ayat, ada hadis, dia imani, selesai. Ada orang yang mira, dia berdebat, berusaha untuk mendebat orang-orang yang berbicara dalam masalah tersebut menggunakan akalnya, yang pada akhirnya dia tersesat dalam permasalahan itu. Nah, makanya perdebatan-perdebatan yang modelnya seperti ini itu dibenci oleh para ulama as-salaf terdahulu. Mereka tidak suka. Kenapa? Agama sudah jelas. Agama itu tinggal dipelajari, diyakini, diamalkan, selesai. Tidak perlu diperdebatkan. Nah, maka Nabi SAW bersabda, aku jamin sebuah rumah di pinggir surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan dalam agama, wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Dia benar, ada orang mendebat dia tahu ini orang kerjanya hanya berdebat saja. Dia tinggalkan, enggak mau berdebat. Padahal dia tahu, saya benar. Kalau saya berdebat pun insya Allah saya menang, tapi saya tidak mau berdebat. Orang seperti ini dijamin surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi surganya dijamin rumah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi rumahnya di pinggir surga. Nah, alhamdulillah, walaupun pinggir surga sudah masuk surga, kan begitu. Kita apa kalau ada yang jamin kita, umpamanya Pak Presiden menjamin kita, barang siapa yang sholat 5 waktu, saya jamin satu rumah di Jakarta. Kira-kira ada nggak Pak orang sholat 5 waktu? Banyak, penuh masjid. Dijamin satu rumah. Ya, itu rumahnya rumah biasa, tapi di Jakarta. Jakarta bukan surga. Itu seandainya ada orang seperti itu, baik hatinya. Di sini Nabi SAW adalah manusia yang tidak pernah berdusta. Manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Beliau mengatakan, "Aku jamin surga." Untuk siapa? Aku jamin rumah di pinggir surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan dalam agama walaupun dia yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana muhiqqan. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga. Tadi di pinggir, sekarang di tengah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tarakal kadhiba, orang-orang yang meninggalkan dusta, bohong. Wa in kana mazihan, walaupun dia bercanda. Nabi SAW bercanda, tapi Nabi SAW tidak pernah berbohong. Ya, Nabi SAW tidak pernah berbohong, walaupun bercanda.
Nah, ini peringatan dan nasihat bagi kita bersama. Jangan sampai kita itu suka berdusta atau berbohong ketika bercanda. Nah, baik melalui ucapan langsung atau melalui tulisan. Sekarang banyak, sudah ada WhatsApp, ceritanya panjang, ujung-ujungnya ceritanya bohong, dusta. Tujuannya apa? Supaya anggota grup WhatsApp-nya ketawa baca tulisan itu. Dusta. Nabi SAW tidak pernah berdusta walaupun bercanda. Atau dia berbicara langsung dengan mulutnya, dengan lisannya. Ya. Kalau dia meninggalkan dusta walaupun bercanda, apalagi dalam kondisi serius, tidak bercanda, dia tidak pernah berdusta, maka Nabi SAW jaminkan bagi orang yang seperti ini sebuah rumah di tengah-tengah surga. Masya Allah Ta'ala. Ternyata ada yang lebih tinggi dari itu. Nabi SAW menyebutkan orang yang ketiga. Wa bi baitin fi a'lal jannah. Masya Allah. Dan aku akan menjamin sebuah rumah fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Karena surga itu darajat, bertingkat-tingkat. Lawan surga apa? Neraka. Kalau neraka namanya darokat, bertingkat tapi tingkatnya ke bawah, itu namanya darokat. Kalau surga tingkatnya kemana? Ke atas, namanya apa? Darajat. Darajat, darokat. Nah, Nabi SAW bersabda, aku jamin sebuah rumah di a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Nah, berarti ini adalah balasan yang terbaik di antara semua yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Untuk siapa rumah di surga yang tertinggi itu? Kata beliau, liman hasuna khuluquhu, bagi orang-orang yang baik akhlaknya. Masya Allah. Berarti berakhlak mulia itu bukan hal yang sepele. Akan datang nanti, akan kita sebutkan apa contoh-contoh akhlak mulia itu yang bagaimana. Akan datang nanti insyaAllah ta'ala. Tafsir para ulama salaf terdahulu, mereka sebutkan akhlak mulia itu begini, akhlak mulia itu begitu. Mereka akan sebutkan nanti insyaAllah ta'ala. Nah, berarti orang yang memiliki akhlak yang mulia itu akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendapatkan satu rumah di surga yang paling tinggi. Nah, Masya Allah ta'ala. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahih At-Targhib. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannata." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan hamba, yang memasukkan manusia ke dalam surga. Faqal, maka beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluqi. Itu yang paling banyak membuat seorang itu masuk ke dalam surga. Membuat manusia masuk ke dalam surga, kebanyakannya mereka masuknya karena apa? Dua perkara ini, taqwallahi wa husnul khuluqi, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan husnul khuluq, dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, coba lihat, Nabi SAW tidak mengatakan husnul khuluq langsung, tidak, tapi beliau sebutkan pertamanya, yaitu apa? Taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gunanya kalau kita memiliki akhlak mulia tapi kita tidak bertakwa kepada Allah. Dia rajin bersedekah tapi tidak sholat. Dia puasa Ramadan tapi tidak sholat 5 waktu.
tuanya, tapi dia tidak sholat. Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia sholat, tapi dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Dia sholat, tapi rajin juga datang ke kuburan, minta-minta kepada penghuni kubur. Ini juga bukan bagian dari ketakwaan. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang menjauhi larangan yang paling dilarang oleh Allah, yaitu menjauhi perbuatan syirik kepada Allah. Kemudian dia melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, haji kalau dia mampu, rukun-rukun Islam, dia mengimani rukun-rukun iman. Kemudian dia melakukan semua kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dalam Islam, dan dia meninggalkan larangan-larangan dalam Islam. Itu namanya takwa. Ya, sebagian para ulama menyebutkan takwa itu adalah an ta'mala ta'atallah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah. Nah, mengamalkan ibadah itu harus pakai ilmu, tidak boleh sembarangan. Kalau kita beribadah sembarangan, dikhawatirkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, ibadah yang dia kerjakan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, ibadah yang dia lakukan itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak punya ilmu tentang hal ini, dia lakukan ibadah sembarangan tanpa ilmu, bisa jadi dia beribadah tidak ikhlas, atau dia ikhlas tapi dia tidak tahu itu ternyata bukan ibadah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia beribadah taat kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Tarju thawaballah, engkau lakukan itu karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu 'adzaballah. Dan takwa itu engkau meninggalkan perbuatan maksiat di atas cahaya petunjuk ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena engkau takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar mengamalkan ketaatan, harus dilanjutkan dengan poin yang kedua, yaitu meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan maksiat. Nah, itu namanya takwa. Sebagian ulama menyebutkan takwa itu mengerjakan semua perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Sebagian mereka menyebutkan takwa itu adalah engkau jadikan antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, antara dirimu dan azab Allah engkau jadikan tameng di tengah-tengahnya, supaya engkau tidak terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya takwa. Bagaimana caranya kita bisa bikin tameng itu? Ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, apa yang mereka sebutkan tentang definisi takwa itu tidak saling bertentangan, semuanya saling mendukung. Itu orang-orang yang mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan berbagai macam ganjaran dan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan surga untuknya. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 63. Surat Maryam ayat 63, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyan." Itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami. Siapa? Hamba-hamba kami yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana taqiyan, hamba-hamba kami yang bertakwa kepada kami. Nah, janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan dicintai oleh Allah. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 76. Surah Ali Imran ayat 76. Bisa dilihat ayatnya? Oh iya, ternyata begini. Kalau nggak paham ayatnya, cari terjemahan, baca terjemahannya. Itu diantara cara kita mentadabburi Al-Quran. Baca ayatnya. Kalau kita bisa bahasa Arab, alhamdulillah.
sekali baca langsung paham maknanya. Kalau kita tidak mampu bahasa Arab, ambil terjemahan, baca ayatnya, baca terjemahnya. Itu akan lebih apa? Ya, menancapkan ayat-ayat tersebut dalam hati kita. Semakin kuat maknanya dan kita semakin yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, karena kita tahu maknanya, tahu artinya. Kalau kita tidak tahu artinya, tidak mungkin kita bisa mentadabburi dan memahami maknanya. Makanya kalau orang-orang di Makkah atau Madinah itu, kalau sholat tarawih, mereka nangis-nangis. Kenapa? Kenapa Pak kira-kira? Hah? Karena mereka tahu artinya. Orang Indo pun nangis juga. Tapi mereka nangis bukan karena tahu artinya, karena orang samping kiri kanannya nangis, ikut nangis juga. Tapi tidak mengapa. Nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang pada nangis, ini orang nangis karena takut kepada Allah, dia juga ikut nangis. Tidak apa-apa, boleh. Nah, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tahu artinya, lihat terjemahannya. Allah berfirman, "Bala man aufa bi'abdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Bahkan orang-orang yang mereka itu menunaikan janjinya, mereka adalah orang-orang beriman bertakwa kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allah cinta orang-orang yang bertakwa. Ya. Antum tahu kenapa masih banyak koruptor di Indonesia ini? Tahu sebabnya? Sebabnya satu, Pak. Karena para koruptor-koruptor itu tidak bertakwa kepada Allah. Kalau para koruptor itu bertakwa kepada Allah, mereka tidak akan berani korupsi. Tidak berani mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dia tahu ini haram, nggak boleh, dilarang dalam agama. Takut dia kepada Allah, nggak jadi korupsi. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, terjadilah korupsi itu. Nah, ketika takwa ini hilang, maka hawa nafsu akan menguasai dia. Syaitan akan menguasainya dan dia pun melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa itu Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Pabrik ini akan diberkahi oleh Allah kalau karyawannya, kalau majikannya, atasannya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Salat 5 waktu, mereka salat. Karyawannya salat semuanya. Allah akan bukakan keberkahan. Nah, saya tadi masuk heran, masjidnya Masya Allah besar. Ya, dari luar nggak kelihatan aktivitas orang salat di sini. Begitu kita masuk, Masya Allah, masjidnya luas, orang-orang pada salat. Nah, orang-orang yang bertakwa, Allah akan bukakan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala janjikan perkara itu. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk suatu kampung, penduduk suatu daerah, penduduk suatu negeri, penduduk suatu tempat, mereka itu amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi? La fatahna, sungguh betul-betul demi Allah kami akan bukakan untuk mereka barakatin minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan dari bumi. Berkah. Nah, berkah itu al-barakah, itu sesuatu yang al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak, terus menerus kebaikannya, tidak putus. Itu namanya barakah, walaupun sedikit. Nah, Allah bukakan keberkahan
bagi penduduk suatu tempat, suatu negeri yang mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin. Ya. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang ittaqaw, orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan Allah bersama dengan orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsinun, ya, kalau kita di Indonesia muhsinun atau muhsinin, yang kita pahami apa? Hah? Orang yang menderma, bersedekah, donatur, muhsinin. Kalau dalam bahasa Al-Quran, muhsinin itu bukan sekedar donatur, orang yang melakukan kebaikan, orang yang sholat, orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada kedua orang tua, orang yang menjaga amanah, karyawannya menjaga amanah, majikan yang memperhatikan hak-hak karyawannya. Nah, itu orang muhsin, disebut orang yang baik, orang yang melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang seperti ini. Mereka bertakwa kepada Allah dan mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Kalau Allah bersama dengan orang-orang yang seperti ini, artinya Allah akan bantu mereka, Allah akan tolong mereka, Allah akan kuatkan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan lindungi mereka. Nah, ini makna Allah bersama dengan hambanya. Allah kuatkan mereka, Allah bantu mereka, Allah tolong mereka. Kalau dia minta kepada Allah, Allah kabulkan. Nah, kemudian yang kelima, Masya Allah, luar biasa. Ini kalau kita perhatikan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, tentang keutamaan orang yang bertakwa ini. Nah, sebelum itu nanti kita akan masuk ke dalam lanjutan orang yang bertakwa dan memiliki akhlak yang mulia. InsyaAllah ta'ala kalau kita paham tentang keutamaan ini, kita akan bersegera untuk melaksanakannya. Ya. Tergerak hati kita untuk mengamalkannya. Karena biasanya manusia itu dia akan mengerjakan sesuatu kalau dia tahu keuntungannya. Kan begitu Pak ya? Kalau mau kerja, cek gajinya berapa ya? Kalau gaji sedikit, antum mau kerja? Gaji kecil, kerja banyak, mau kerja? Gak mungkin. Karena secara logika manusia ingin mencari sesuatu yang bermanfaat untuknya, dia mendapatkan keuntungan dari situ. Kalau dia tahu gajinya besar, kira-kira dia mau kerja atau tidak? Kerja. Baik, ketika mengamalkan amalan saleh, menjadi orang-orang yang bertakwa, kalau dia tidak tahu keutamaan orang bertakwa, dia acuh tak acuh. Beramal iya, tidak juga, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau dia tahu keutamaan ini, yang telah kita sebutkan tadi, orang-orang yang bertakwa mendapatkan warisan surga dari Allah, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadanya, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuknya, Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengannya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Antum pernah lihat orang, dia kalau melakukan sesuatu pasti lancar, beres. Tapi kalau yang kerjakan kok nggak beres-beres? Kenapa? Karena dia mungkin bertakwa, kita tidak. Coba kalau kita bertakwa, Allah Subhanahu wa taala pun akan mudahkan urusan itu. Dalam semua perkara, dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 4. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan urusannya menjadi mudah, gampang. Nah, semuanya, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, yang masih jomblo mau menikah, Allah mudahkan. Yang sudah menikah, punya keluarga, Allah mudahkan. Punya rumah tangga, anak istri yang menjaga amanah di rumahnya, Allah mudahkan. Dalam pekerjaannya Allah mudahkan. Ya. Dalam semua perkara Allah mudahkan, kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dan juga dalam surah At-Talaq ayat 4, lanjutan atau sebelum ayat tersebut, ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan, Allah berikan kepadanya makhrajan, jalan keluar, solusi. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau punya 1001 masalah, masalah pekerjaan, masalah di kantor, masalah di rumah, masalah keluarga, masalah ini, semua masalah-masalah itu sumbernya cuma satu. Satu sumbernya. Apa sumbernya? Ada yang tidak beres antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau semua masalah-masalah itu selesai, 1001 masalah itu selesai, perbaiki satu sebab tadi. Perbaikilah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, urusannya rumit, ada saja yang tidak beres. Perhatikan, jangan-jangan kamu nggak pernah sholat. Kalau sholat pun bolong-bolong sholatnya. Ya. Nah, kalau sudah tahu celahnya, perbaiki sholat. Perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perbaiki hubungan itu, maka semua masalah ini akan menjadi beres. Apa dalilnya? Tadi telah kita sebutkan dalam surat Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya makhrajan, solusi, jalan keluar dari seluruh permasalahan yang dihadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Nah, kalau dia sudah bertakwa, Nabi SAW melanjutkan pada hadits Abu Hurairah. Dia mengatakan, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, taqwallah wa husnul khuluq. Sudah bertakwa baru disebutkan husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Apa itu? Ada dua juga. Intinya dua. Banyak, tapi intinya dua. Nah, kata beliau SAW, faqala al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Orang yang tidak pandai jaga mulutnya terancam masuk neraka. Ada orang-orang dimasukkan, diseret mukanya ke dalam neraka karena dia tidak pandai jaga lisannya. Suka gibahin orang, suka maki-maki orang, suka umpatin orang, suka menggadu domba orang, suka berdusta, dan perkara-perkara lainnya yang dilarang bagi seorang hamba untuk melakukannya melalui lisannya. Yang kedua, wal farju, kemaluan. Nah, dari mana dia bisa masuk neraka karena kemaluannya? Kalau kemaluannya itu dia letakkan ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Kalau dalam perkara yang halal, dapat pahala. Makanya ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam mengadukan kepada beliau tentang orang-orang kaya dari kalangan sahabat yang mampu bersedekah dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang ahlud duthur itu orang-orang yang memiliki harta benda, harta kekayaan, mereka itu salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka mampu bersedekah dengan harta yang mereka miliki. Kami tidak mampu. Mereka ngadu kepada Nabi. Nabi SAW menjawab,
Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk kalian perkara yang dengannya kalian bisa bersedekah walaupun tanpa uang? Inna fi kulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir itu sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa sedekah, Pak? 3. Iya kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 6. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 9. Allahu akbar. Semakin banyak kita bertakbir, semakin banyak pahala sedekahnya. Wa fi kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap ucapan subhanallah itu ada sedekahnya. Wa fi kulli takbiratin shadaqah. Wa fi kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap ucapan la ilaha illallah itu juga sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, semua sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tidak punya duit, bersedekah dengan zikir-zikir tadi. Kalau punya duit, bersedekah dengan duit, sambil berzikir juga. Nah, bersedekah dengan duitnya dapat pahala, dia tambah dengan zikirnya dapat pahala lagi. Nah, wa amrin bil ma'rufi shadaqah, memerintahkan pada perkara yang ma'ruf sedekah. Wa nahyin 'anil munkarin shadaqah, dan melarang dari kemungkaran juga sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ada orang melakukan perbuatan mungkar di pabrik ini, dia cegah. Contohnya dia melakukan perkara yang membahayakan. Di mana-mana tertulis, utamakan keselamatan pekerjaan, utamakan keselamatan kerja, utamakan keselamatan. Ada orang yang tidak utamakan keselamatan. Boleh nggak kita tegur dia? Harus kita tegur. Karena itu kemungkaran. Kalau dia melakukan sesuatu yang membahayakan, itu bisa membahayakan semua orang, umpamanya. Ada satu ruangan, nggak boleh merokok di situ. Dia merokok sembunyi-sembunyi, kita larang dia. Ya. Contohnya di tempat-tempat yang dilarang keras untuk merokok, seperti di mana? Pompa bensin, umpamanya. Atau ruangan yang dikhawatirkan mudah terbakar. Kalau ada orang merokok di situ, kita larang dengan keras, boleh. Karena dia melakukan kemungkaran. Dikhawatirkan dengan perbuatannya itu orang-orang akan mendapatkan mudarat. Kalau dia amar ma'ruf nahi munkar, dapat pahala sedekah. Nah, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ini yang kita garis bawahi. Dan salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, dia pun dapat pahala sedekah. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu ajrun? Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami kalau dia datangi syahwatnya dia dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Bagaimana pendapat kalian? Kalau dia letakkan kemaluannya itu di tempat yang haram, bukankah dia dapat dosa? Apa jawabannya, Pak? Dapat dosa atau tidak? Iya, jawabannya iya. Kata Nabi SAW, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula kalau dia letakkan kemaluannya itu ke dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala dia. Nah, kalau diletakkan perkara yang haram, ini sebab dia bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah mulut dan kemaluan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ketika kita mengetahui bahwasanya perkara yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga adalah takwa dan husnul khuluq, maka hendaknya kita termotivasi untuk melakukan dua sebab ini, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, memiliki akhlak yang mulia dimanapun kita berada, baik di tempat kerja, di rumah, di mana saja, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Sahihul Jami'. Dari sahabat Abu Dzar, Jundub bin Junadah
atau Abu Abdurrahman dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah, dan dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, mereka berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat kepada mereka. Apa wasiat Nabi? Sama persis dengan hadis yang barusan kita bacakan. Wasiat supaya mereka mengamalkan sebab yang dengannya mereka bisa masuk ke dalam surga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kau berada. Nah, jangan bertakwanya ketika di masjid saja. Di luar masjid hilang takwanya. Tapi dia bertakwa kepada Allah di masjid dan di luar masjid, baik di depan kawan-kawannya ataupun di belakang kawan-kawannya, baik ketika dia sedang sendiri atau ketika dia berada di khalayak ramai. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan hendaknya engkau ikutkan perbuatan sayyi'ah itu, perbuatan dosa itu, dengan melakukan al-hasanah, melakukan kebaikan, melakukan amalan saleh. Tamhuha, maka amalan saleh itu akan menghapus kejelekan atau maksiat atau dosa yang engkau lakukan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apa yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba? Dan kalaupun terhapus, dosa apa yang terhapus? Karena dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Nah, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, para ulama yang berpendapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaknya engkau ikutkan perbuatan dosa, perbuatan keji itu dengan al-hasanah, perbuatan baik. Nah, kata mereka, menurut pendapat yang pertama, mereka mengatakan al-hasanah yang dimaksud di situ adalah taubat. Yang dimaksud adalah taubat. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang berdosa kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ayat-ayatnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 17. Surat An-Nisa ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim." Faulaika yatubullahu 'alaihim. Sungguhnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah bagi orang-orang yang mengamalkan perbuatan jelek, amalan yang jelek, perbuatan dosa karena kebodohannya. Kemudian setelah itu yatubuna min qarib, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila salihan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang-orang yang bertaubat, mereka beriman dan mengamalkan amalan saleh, faulaika, mereka itulah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan gantikan kejelekan-kejelekan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Nah, dia harus bertaubat. Kalau dia bertaubat kepada Allah,
dengan taubat yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Inilah sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka kalau terjatuh dalam perbuatan dosa, terjatuh dalam perbuatan maksiat, dia langsung ingat Allah. Astagfirullah, kenapa saya seperti ini? Bukan dia lanjutkan terus menerus, tidak. Begitu dia jatuh dalam perbuatan dosa, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. Itulah sifat orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 135. Boleh dicek ayatnya. Ali Imran ayat 135, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Itu orang-orang yang ketika mereka melakukan fahisyah, perbuatan yang keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka melakukan atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka pun meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada seorang pun yang mampu menghapus, mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin itu. Mereka tahu tidak ada yang mampu hapuskan dosa-dosanya kecuali Allah. Makanya mereka ingat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka orang-orang yang bertakwa itu tidak terus menerus di atas dosa yang dia kerjakan. Dalam kondisi dia tahu dosa, dia tetap laksanakan terus menerus. Nah, orang yang bertakwa tidak demikian. Dia tahu itu dosa, begitu dia jatuh dalam perbuatan dosa, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya insyaallah. Kalau dia melaksanakan atau melakukan syarat-syarat diterimanya taubat. Kita manusia akan jatuh dalam perbuatan kesalahan, perbuatan dosa. Orang-orang yang bertakwa itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti akan melakukan kesalahan. Mereka melakukan dosa. Manusia, kalau dia tidak melakukan dosa, berarti dia bukan manusia. Iya kan? Yang tidak melakukan dosa siapa? Kita sudah sebut tadi di awal pembahasan. Siapa yang tidak melakukan dosa? Malaikat. Itu tidak melakukan dosa. Nah, para nabi Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka terjatuh dalam kesalahan, langsung ditegur oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka melakukan kesalahan, ditegur oleh Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuka masam terhadap orang yang ingin mendapatkan nasihat darinya, disebutkan dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan seterusnya ayat. Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut sebagai apa? Maksum, orang yang dijaga dari dosa. Ketika mereka terjatuh dalam kesalahan karena sifatnya yang manusiawi, Allah tegur. Kalau kita nggak maksum, kita tidak maksum. Nah, begitu kita jatuh ke dalam perbuatan dosa, segera ingat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Lanjutannya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik orang yang jatuh, yang melakukan perbuatan dosa, yang melakukan kesalahan, at-tawwabun, mereka-mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orang yang bertaubat kepada Allah
akan diterima taubatnya kalau dia melakukan syarat-syarat diterimanya taubat. Apa syaratnya? Nah, ini kita harus tahu juga. Kita harus hafal. Ustaz, saya mau bertaubat, Ustaz. Ya, silakan taubat. Tapi dia tidak tahu syarat-syarat taubat. Taubat, saya taubat. Besok dia bikin lagi. Orang yang bertaubat kemudian besoknya dia melakukan dosa yang sama. Apakah dia sudah bertaubat? Hah? Belum bertaubat dengan taubatun nasuha. Ada syaratnya. Saya tidak mau lagi minum khamar, minum minuman keras. Dulu waktu dia masih muda, Masya Allah, minum minuman keras. Semua merek minuman keras dia minum. Sekarang dia sudah tua, sudah taubat dia. Ya. Dia taubat dengan taubat yang benar, dengan taubat yang memenuhi syarat taubat. Taubat hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Ya, taubat dari minum khamar ya karena Allah. Bukan karena tidak ada duit, tidak ada uang mau beli khamar, taubat dia. Nanti kalau ada duit, beli lagi. Nah, ini bukan taubat. Dia taubatnya yang pertama karena Allah. Dia tinggalkan itu karena Allah. Yang kedua, dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Pertama ikhlas, yang kedua dia meninggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan. Jam berapa ini, Pak? Saya lihat orang-orang sudah mau habis. Belum. 4 menit. 4 menit. Insyaallah sempat 4 menit, sisa 4 lagi. Yang kedua, dia tinggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, yang ketiga, dia menyesali perbuatan dosa itu. Yang keempat, dia bertekad dengan tekad yang sangat kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang dia lakukan. Ini tadi, kalau dia dulunya peminum khamar atau dia pemain judi, dia taubat kepada Allah. Besok-besok ketemu teman lamanya, teman SMP-nya minum khamar. Udah, ayo Pak, coba 1 gelas saja. Ya, nggak apa-apa, nggak mabuk. Insya Allah, nggak mungkin ya orang minum-minum pakai insya Allah. Nah, udahlah minumlah, nggak mabuk. Ya, nostalgia lah dulu waktu kita zaman SMP. Minum dia 1 gelas, nggak mabuk tapi dosa. Orang yang seperti ini sudah taubat atau belum? Belum. Karena orang yang taubat itu syarat yang keempat apa? Yang keempat apa? Bertekad dengan tekad yang kuat, dia tidak akan mengulangi lagi. Kalau dia ulangi, ini tidak memenuhi syarat yang keempat. Berarti dia belum taubat dengan taubat yang benar. Taubat yang ketiga, syarat yang ketiga tadi, dia menyesal. Orang yang menyesal dengan perbuatan dosanya, dia tidak akan berbangga-bangga dengan perbuatan dosa yang dia kerjakan. Kalau dia ceritakan dosa itu mimbab tazkir, mengingatkan manusia supaya mereka tidak jatuh dalam perbuatan itu, supaya manusia mengambil ibrah, jangan sampai melakukan itu. Ini boleh. Antum jangan pakai narkoba, akhi. Saya dulu hampir mati pakai narkoba, sekarang saya tinggalkan narkoba. Antum jangan coba-coba. Dia ingatkan. Akhirnya temannya takut pakai narkoba karena bahayanya narkoba itu. Tapi kalau dia sebutkan dosa itu dalam rangka berbangga, ini nggak boleh. Berarti dia belum taubat dengan taubatun nasuha. Dia cerita, wah, kamu apa pakai apa? Sabu. Oh, kalau saya bukan sabu, saya dulu begini. Oh, dia sebutkan semua narkoba yang dia pernah konsumsi. Dia bangga dengan cerita-cerita itu. Atau dia bangga dengan perbuatan-perbuatan maksiatnya. Kamu jangan macam-macam sama saya begini-begini, dulu saya mantan preman. Ini berarti dia belum bertaubat. Dia masih apa? Bangga dengan sikapnya dahulu sebagai seorang preman. Dia harus menyesal, harusnya dia menyesal, malu, gak mau cerita lagi. Allah tutup bukunya. Sudah, tutup buku, mulai buku baru. Jangan pernah sebutkan dosa-dosa yang sudah Allah tutup. Jangan diangkat. Dulu dia pembunuh umpamanya, dia pernah bunuh orang, dia pernah pukul orang. Jangan cerita lagi. Tutup. Dia sudah bertaubat, dia sudah sesali perbuatan itu, dia tidak mau ceritakan.
Ada sebagian orang kalau kumpul-kumpul sama teman-temannya, ceritalah nostalgia, cerita semua buat perbuatan maksiat, dosa yang pernah mereka lakukan dalam rangka berbangga-bangga dalam cerita-cerita itu. Ini tidak boleh. Nah, dia sudah menyesal, kemudian dia bertekad dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa yang dia lakukan. Yang terakhir, dia bertaubat sebelum pintu taubat tertutup. Pintu taubat ditutup oleh Allah dengan dua perkara. Yang pertama, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajalnya sampai di tenggorokannya. Ajal itu batas hidup seorang hamba. Nah, kalau batas hidup itu sudah sampai di tenggorokan, tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Dia harus bertaubat sebelum waktu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat seorang hamba selama dia belum yughargir. Apa itu yughargir? Yughargir itu suara yang keluar di tenggorokan kalau orang sudah mau mati. Bapak Ibu yang pernah lihat orang yang sudah sakarat, hampir mati, yang pernah lihat, ya, coba ingat tenggorokannya itu bunyi. Itu sudah mau mati, Pak. Kalau udah bunyi seperti itu, tutup pintu taubat. Sebelum bunyi, bertaubatlah. Tapi kalau ada temannya antum tidur berdengkur, bukan mau mati itu tidur berdengkur, lain lagi ceritanya. Tapi walaupun memang tidur itu disebutkan oleh para ulama sebagai mati kecil. Kalau mati besar, mati beneran. Kalau tidur, mati kecil, saudaranya mati. Makanya kita kalau bangun tidur disyariatkan untuk membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah matikan kita, dan hanya kepada Allah tempat kita kembali. Bangun baca itu, Pak. Nah, ini yang pertama. Sebelum ajalnya sampai di tenggorokan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Jangan bilang dari barat, Pak. Nah, kalau orang di barat, di mana mataharinya tenggelam? Sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Malam tatlu syamsu min maghribiha. Selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, Allah akan terima. Kalau sudah terbit matahari dari tempat tenggelam, itu tanda di antara tanda-tanda kiamatul kubra, hari kiamat besar. Tanda besar hari kiamat. Itu sudah dekat hancurnya alam semesta ini. Akan muncul Dajjal, akan turun Nabi Isa dan segala macamnya. Maka dalam kondisi seperti ini tidak lagi diterima taubat seorang hamba. Dia harus bertaubat sebelum waktu tersebut. Nah, wallahu taala alam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pengajian kita setelah salat maghrib biidznillah. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan meraih atau berhias dengan akhlak yang mulia. Masih dalam pembahasan lanjutan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wasiat atau nasihat kepada Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan itu. Telah kita jelaskan pendapat pertama para ulama, kebaikan yang dimaksud di sini adalah taubat. Telah kita jelaskan syarat-syarat taubat. Kemudian pendapat ulama yang kedua, kebaikan yang dimaksud di sini adalah amalan saleh secara umum. Nah, amalan saleh secara umum berdasarkan banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu atau ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang dengannya
Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Qala isbagul wudu' 'alal makarih. Memperbaiki atau menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak enak. Dalam kondisi dingin dia tetap berwudu. Ini masuk dalamnya. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Wa intizarus salati ba'da salati fadzalikumur ribat, dan menunggu salat setelah salat. Seperti sekarang, salat setelah salat maghrib, kita tunggu salat isya. Maka itu akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Seperti dalam sabda Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa man qama Ramadan, dan barang siapa salat di malam hari Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang jelas, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, amalan seorang hamba itu akan menghapus dosa-dosa hamba tersebut. Itu pun yang dimaksud oleh para ulama adalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar itu akan dihapus oleh Allah dengan apa? Taubat. Yaitu taubatun nasuha, taubat nasuha yang kita sebutkan kalau terpenuhi 5 syarat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan syarat-syarat dari diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Ini syahid yang menjadi inti pembahasan kita. Dan bergaulah manusia dengan manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nah, berakhlak dengan akhlak yang mulia, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu termasuk dalam bagian ketakwaan kepada Allah. Memiliki akhlak mulia itu masuk dalam bagian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah sebutkan tentang surga yang Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa dalam surah Al-Imran ayat 133. Surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu mereka-mereka yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi susah. Wal kadhiminal ghaidha, dan mereka adalah orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Coba lihat, Allah sebutkan akhlak yang mulia. Berinfak dalam kondisi dia punya duit atau tidak punya duit, dia tetap berinfak. Nah, atau dia menahan marah. Ada orang berbuat jelek pada dia, dia tahan amarahnya. Kecuali kalau hak Allah ini langgar. Ada orang berbuat syirik, dia larang, dia marah, boleh. Tapi kalau ada orang melanggar haknya, ada orang yang menyepelekan dia, ada orang yang merendahkan dia, dia sabar, dia enggak marah. Dia maafkan. Enggak semua orang bisa seperti itu. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tahu tentang keutamaan memaafkan orang, dia tahu tentang keutamaan orang-orang yang menahan amarah, dialah yang akan diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan perkara-perkara ini. Nah, Masya Allah Ta'ala, orang yang memiliki husnul khuluq, akhlak yang mulia, disebutkan oleh Nabi SAW, mereka-mereka itu adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, demikian juga dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatis shaimil qa'im." Sungguhnya seorang mukmin dia akan mendapatkan derajat keutamaan orang yang berpuasa sekaligus salat malam dengan akhlaknya yang mulia. Berarti akhlak mulia itu ya sama pahalanya dengan orang yang berpuasa dia di pagi hari, malam harinya dia salat malam. Nah, dengan akhlak mulia. Dan orang yang berakhlak mulia disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang disahihkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Ma min syai'in yud'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada satupun amalan yang kalau diletakkan di timbangan amalan seorang hamba yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Berarti akhlak mulia itu bisa memberatkan timbangan hamba. Nah, di awal hadis apa keutamaan orang yang memiliki akhlak mulia? Dijamin surga di mana? Di pinggir, di tengah atau di atas? Paling atas. Enggak, pinggir itu untuk orang yang meninggalkan debat. Kalau di tengah orang yang meninggalkan dusta. Kalau orang yang punya akhlak mulia di mana rumahnya? Di surga yang paling tinggi, a'lal jannah. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan akhlak mulia itu termasuk perkara yang banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Yang ketiga telah kita sebutkan, orang yang paling sempurna imannya. Kemudian yang keempat, dia mendapatkan keutamaan derajat orang-orang yang berpuasa di pagi hari dan berpuasa dan melaksanakan sholat malam di malam hari. Yang kelima, dia akan mendapatkan beratnya timbangannya kelak di hari kiamat dengan husnul khuluq tadi. Kemudian yang keenam, seperti yang telah berlalu, yaitu orang yang memiliki husnul khuluq, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Masya Allah. Bagaimana Pak? Ganjaran yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan, menggiurkan? Menggiurkan, luar biasa. Surga, enggak sembarangan. Makanya saya sebutkan di awal tadi, ganjarannya enggak tanggung-tanggung. Surga, rumah di surga. Nah, tapi kalau begitu kita harus tahu husnul khuluq yang dimaksud itu yang bagaimana. Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan husnul khuluq, akhlak yang mulia itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Beliau sebutkan banyak tafsir tentang akhlak mulia dari kalangan para ulama salaf. Mereka sebutkan tafsir-tafsirnya. Di antaranya apa disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, husnul khuluq itu, ya, akhlak mulia itu adalah al-karum, orang yang dermawan, kasih orang duit, berinfak. Ya, kalau ke Indomaret di Alfa, dia kasih parkir, uang parkir Pak, dia niatkan sedekah itu. Kita nggak wajib bayar parkir di Alfamart, ya kan? Tapi kita kasih tukang parkirnya, kita niatkan pahala, dapat sedekah. Ya, dapat keutamaan orang yang dermawan. Kalau kita mau belok, biasanya di jalan-jalan itu kalau kita mau belok ada yang, ayo Pak, maju, ya kan? Apa namanya itu? Hah? Pak Ogah. Ya, biasa dia pakai semprit, dia tahan mobilnya orang, kita kasih lewat. Nanti ada temannya sebelah jaga, kita kasih 500 perak, 200 perak, 100 perak, itu dapat nilai pahala. Nah, Masya Allah Ta'ala. Yang kedua kata beliau, al-badlu, yaitu mengerahkan tenaga segala upayanya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalam melaksanakan kebaikan. Ada apa-apa dia bantu orang kemas-kemas, ya, bersihkan masjid, atau dia bantu pekerjaan orang lain, rajin dia membantu orang. Nah, itu husnul khuluq. Yang ketiga kata beliau, wal ihtimal, orang yang kuat menahan beban. Maksudnya apa? Kalau dia diejek, dia enggak balas ejekan itu. Dia dizalimi, dia enggak balas kezaliman itu. Dia digibahi, dia enggak balas gibah itu. Orang mau berbuat jelek kepada dia enggak balas kejelekan. Malah dia doakan dapat hidayah. Nah, kalau orang berbuat zalim, dia tidak balas. Masya Allah, ini orang yang memiliki husnul khuluq. Kemudian berikutnya dari Al-Imam Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, dia mengatakan husnul khuluq itu adalah bastul wajhi, muka yang ceria, ketemu temannya senyum, itu husnul khuluq juga. Ya mungkin lagi ada masalah, tapi kalau ada temannya dia pasang muka yang ceria, muka yang semringah, dapat pahala dia. Pahalanya apa? Tadi itulah kita sebutkan, surga segala macamnya tadi itu. Karena itu masuk dalam husnul khuluq. Nah, kata beliau, wa badlul ma'rufi, demikian pula mengerahkan upaya untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Ada kegiatan yang ma'ruf, kegiatan yang sifatnya baik, kebaikan, ikut dia andil di situ, tolong menolong. Walaupun hanya sekedar angkat sampah-sampah saja, atau sekedar susun-susun kursi, atau sekedar lap-lap meja, dapat pahala.
masuk dalam kategori orang yang memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga, waqaful adza, menahan gangguan. Dia nggak suka ganggu orang, baik menahan gangguan dari sisi perbuatan maupun dari sisi apa? Lisannya. Dia tidak mau ganggu orang, lebih baik diam. Karena ada hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia ucapkan yang baik atau diam. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik, diam saja. Kalau dia diam karena ikut hadis Nabi, dapat pahala, masuk dalam kategori husnul khuluq, dapat rumah di surga. Nah, gratis, nggak bayar. Masya Allah. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, husnul khuluq itu alla taghdaba, janganlah engkau marah. Nah, kata para ulama, seorang hamba kalau yang dilanggar adalah kehormatan dirinya, dia tidak marah, masuk dalam husnul khuluq. Tapi kalau hak Allah yang dilanggar, boleh dia marah. Allah dihina, Allah dimaki, boleh dia balas. Dia bela Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia jelaskan penyimpangan kesalahan orang itu, boleh. Nah, atau orang berbuat syirik kepada Allah, dia jelaskan ini perbuatan yang diharamkan, ini perbuatan syirik, dia jelaskan, dia sampaikan kepada manusia ini perbuatan yang keliru, boleh. Nah, kemudian kita melihat wala tahqidah, dan engkau tidak dengki kepada orang. Nah, Masya Allah ta'ala, ini diantara tafsir-tafsir dari para ulama terdahulu tentang husnul khuluq. Nabi SAW bersabda, "Wala la tahqiranna min ma'rufin syai'a wa in talqa akhaka biwajhin talq." Jangan engkau meremehkan perbuatan yang ma'ruf itu sedikit pun, walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang semeringah, wajah yang ceria. Ya. Tidak susah. Ketemu, kita paksa senyum, setelah itu kita nggak senyum lagi, dapat pahala kita. Iya kan? Memang terkadang kita di kehidupan kita sehari-hari ada masalah, kadang-kadang kita mikirkan, kadang muka kita sudah betul-betul ya tidak terlihat lagi cerianya, banyak masalah. Kita ingat keutamaan ini, ada orang lewat depan kita, kita pasang muka yang ceria. Niat kita apa? Supaya nanti saya dapat pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Memiliki akhlak yang mulia. Sebanyak apapun masalah kita, kita berusaha bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Apalagi menebar salam. Nabi SAW bersabda, "Ala adullukum bi'amalin idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum afshu salama bainakum." Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang kalau kalian lakukan amalan itu kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan salam. Assalamualaikum sambil senyum, sambil jabat tangan. Selama tangannya masih nempel di tangan saudaranya, itu berguguran dosa-dosanya. Ya. Kapan salamannya, Pak? Kalau ketemu, bukan habis sholat. Habis sholat, bersalaman habis sholat itu nggak ada dalilnya. Ya. Tapi kan Ustaz, ada keutamaan orang berjabat. Iya, orang berjabat tangan itu kalau kita ketemu di jalan, bukan dalam sholat. Kalau setiap kali habis sholat, Nabi SAW baca Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah 33 kali, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Tidak ada salam-salaman. Keutamaan bersalam itu berguguran dosa-dosa kalau apa? Di luar sholat. Mengkhususkan sesuatu amalan dalam sholat atau di luar sholat, setiap habis sholat itu butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh dikerjakan. Nah, berbicara dengan ucapan yang baik, tidak menyinggung saudara kita, ya. Berbicara dengan berita gembira, Masya Allah si fulan, ya. Dia berbicara, kalau dia bicara orang senang dengarnya. Ada orang kalau dia bicara orang nggak mau dengar, ini pasti sebentar dia nyinggung-nyinggung lagi pasti, ya. Tapi ada orang, subhanallah, kalau dia berbicara orang pengen dengar apa yang dia omongkan, apa yang dia bicarakan. Kenapa? Orang senang dengar pembicaraannya. Nah, ini orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, Masya Allah ta'ala. Baik, bagaimana caranya? Terakhir, bagaimana caranya kita bisa memiliki akhlak mulia? Tidak ada jalan lain. Kita bisa meraih akhlak mulia itu hanya dengan satu jalan saja. Bagaimana jalannya? Yaitu mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surah Al-Qalam ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar
di atas akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Mau contoh akhlak mulia? Contohin Nabi. Bagaimana kita bisa tahu akhlak Nabi SAW? Belajar sirah, belajar hadis-hadis Nabi, bagaimana akhlak beliau. Kalau kita tidak belajar, tidak hadir di majelis ilmu, kita tidak akan tahu bagaimana akhlak yang mulia itu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk kalian suri teladan yang baik. Kalau kalian ingin mencontoh, maka contohlah beliau. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki adab-adab yang mulia, akhlak yang terpuji. Itu dipelajari dalam sirah-sirah beliau, dalam seluruh kehidupan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan di rumahnya enggak pernah cela makanan. Asin. Apa ini? Manis. Enggak pernah Nabi seperti itu. Nabi kalau makan ada makanan enak, dia makan. Kalau tidak enak, dia tinggalkan. Istrinya tahu kalau beliau tinggalkan berarti enggak enak. Beliau la yu'ibu at-ta'ama qattu atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali, enggak pernah. Dalam masalah majikan dan karyawan, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya khadim, ya, Ibnu Abbas kalau tidak salah ingat, atau Anas bin Malik. Mereka mengatakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membentak mereka sama sekali, enggak pernah. Pak selama bertahun-tahun jadi pelayan Nabi, Nabi tidak pernah marahi mereka. Nah, Masya Allah Ta'ala, luar biasa. Akhlak beliau sangat luar biasa. Makanya langsung dapat rekomendasi dari Allah Rabbul Alamin, dari atas langit sana. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat terpuji, sangat mulia. Sampai orang Yahudi pun akui Nabi itu orang terpuji. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi, orang Nasrani Yahudi itu tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Kita tahu anak kita. Kita lepaskan ke rombongan teman-temannya di sekolahnya, begitu pulang sekolah kita jemput anak kita, kita hafal ini anak saya. Telinganya begini, kakinya begini, rambutnya begini, mukanya, hidungnya, mulutnya, kita hafal. Orang Yahudi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya begini, mereka tahu. Tapi mereka tidak mau ikut Nabi karena dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menjadi Nabi pun orang-orang tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang amin, orang yang jujur. Ya, makanya Khadijah radhiyallahu taala anha, istri pertama beliau, tertarik dengan akhlak beliau. Ya, akhirnya beliau nikahi Khadijah. Jauh, umurnya sangat jauh waktu itu. Khadijah waktu itu adalah seorang janda yang kaya raya. Sering titipkan barangnya kepada Nabi SAW. Nabi orang amanah. Orang-orang suka dengan orang-orang yang amanah. Manusia itu suka dengan orang yang amanah. Dan amanah ini masuk dalam kategori akhlak yang mulia. Nah, jadi disebutkan oleh para ulama bagaimana Nabi SAW beradab kepada Allah, bagaimana adabnya Nabi SAW terhadap sesama manusia, bagaimana adab Nabi SAW terhadap istri-istrinya, bagaimana adab Nabi SAW terhadap para sahabatnya, bagaimana adab Nabi terhadap orang yang kafir kepada Allah. Ada adabnya juga. Ada anak Yahudi sakit, beliau datangi, jenguk, ajak anak itu masuk Islam. Anak itu lihat kepada bapaknya, takut dia. Bapaknya bilang, "Ati Abul Qasim." Taati Abul Qasim. Dia ucapkan la ilaha illallah, mati, wafat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Subhanalladzi anqadhahu minan nar, tawalla akhakum." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah selamatkan dia dari api neraka. Urus jenazah saudara kalian ini. Budak itu, anak kecil itu masih kecil. Dia ucapkan la ilaha illallah. Nabi datang jenguk dia. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. 4 sifat. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Yang kedua, mereka adalah orang yang la yastarqun wa la yatatayyarun. Mereka bukan orang yang melakukan tatayyur, anggapan-anggapan sial. Kalau kita sekarang itu hampir mirip dengan pamali. Enggak boleh menjahit malam. Kenapa? Pamali, sial. Enggak ada kaitannya sial dengan menjahit malam. Dulu orang enggak boleh jahit malam karena gelap, enggak ada lampu. Sekarang ada lampu, ada mesin, boleh jahit malam. Ya.
nggak boleh beli garam malam hari. Kenapa? Sial, nanti usahanya nggak berkah, bangkrut. Kalau begitu jangan jual, gratis saja garamnya. Nggak mau juga dia gratis. Ada burung gagak di atas loteng rumahnya, di atap rumahnya. Oh, ini tanda ada orang mati. Apa kaitannya antara orang yang mati dengan burung gagak? Nggak ada. Tatoyur. Tatoyur itu dari kata burung. Tatoyur, anggapan sial dengan burung. Orang Arab dahulu, kalau mereka ingin safar, mereka lepas burung. Kalau burungnya lari ke kanan, oh ini bertuah kita. Lanjut. Kalau burungnya lari ke kiri, ayo celaka, jangan berangkat. Kalau burungnya lurus, cari burung lain, ulangi lagi. Nah, anggapan siap. Sama orang-orang kita sekarang. Kalau ada kecelakaan, semua datang. Apa? Catat plat nomornya. Nanti dia beli togel. Nah, enggak ada kaitannya akhirnya perbuatan haram. Enggak boleh seperti itu. Ada angka berapa? Ini angka 8. Sial angka 8. Bukan angka 8. Hah? 11. Hah? 13. Sial angka 13. Kalau datang orang bawa Toyota Avanza 13 gratis untuk dia, diambil atau tidak? Diambil, hilang sialnya. Nggak ada kaitannya. Ada angka 8 hoki. Angka 8 hoki. Nah, kalau ada perampok begal 8 orang, hoki? Nggak hoki. Iya, itu hawa nafsu. Nggak ada kaitannya. Mereka tidak tatoyur. Walayak tahun, mereka tidak melakukan kai. Kai itu pengobatan dengan besi panas. Itu cara terakhir untuk mematikan penyakit yang ada pada seorang hamba di zaman jahiliyah dulu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Mereka ini adalah orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ukasha bin Mihsan berdiri, ya Rasulullah, di majlis berdiri beliau. Doa Allah ayaj'alani minhum. Doakanlah ya Allah pada Allah. Doakanlah ya Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya Allah masukkan aku ke dalam golongan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minhum. Engkau bagian dari mereka. Berdiri lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah, udu Allah ayaj'alani minhum. Apa kata Nabi? Nabi enggak, kamu sudah terlambat kamu. Nabi enggak bilang begitu, karena itu akan membuat orang tersinggung. Nabi bilang apa? Sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahului engkau. Bahasanya lembut. Beliau enggak bilang, aduh maaf Pak, udah habis, stop. Enggak ada. Nabi dengan akhlak yang mulia, beliau kalau bicara enggak mau teman-temannya atau sahabatnya tersinggung. Itu akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau terhadap orang-orang kafir. Maka dalam Islam pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin untuk tidak berperang. Kalau dia bunuh, dia tidak akan cium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari sekian jauh perjalanan sudah tercium bau surga. Ada adab-adabnya. Makanya banyak orang masuk Islam karena lihat adabnya Nabi. Orang baru masuk Islam, orang Badui baru masuk Islam, dikasih 100 ekor onta. Ada di kaumnya, dia bilang, ini Muhammad ini SAW, dia orang tidak takut miskin. Ayo kita masuk Islam semua. Itu yang disebut dalam Islam dengan istilah ta'liful qulub. Menjinakkan hati. Orang baru masuk Islam dikasih harta oleh beliau. Ambil semua. Ya. Senang mereka dengan akhlak Nabi SAW. Banyak orang tertarik dengan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan penjelasan ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya untuk berusaha memiliki akhlak yang mulia. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua di antara hamba-hambanya yang baik akhlaknya, yang memiliki adab yang mulia, dan semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, teman-teman atau jamaah yang ingin bertanya, tafadhol. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, tadi masuk surga tanpa hisab ya. Tidak minta di ruqyah. Di kalangan kita kan banyak ruqyah masyal. Itu gimana? Ruqyah masyal. Masal. Iya. Ruqyah masalnya. Ya. Ruqyah secara nah. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya antum apa? Itu hukumnya ruqyah masal gimana, Pak? Hukumnya? Ya. Ruqyah masal.
akan masuk ke 70 golongan orang masuk surga tanpa hisab enggak? Kalau dia minta, iya. Kalau dia tidak minta, tidak masuk. Di sana ada ruqyah masal. Dia bawa anaknya yang sering kesurupan jin, dia bawa ke situ, nggak masuk. Nah, dia minta, akhi, tolong ruqyah saya. Nah, ini minta ruqyah. Nah, tapi sebagian mereka memahami ruqyah yang dimaksud di situ bukan ruqyah yang syar'iyah, karena ruqyah itu terbagi dua. Ada ruqyah syar'i, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah, ruqyah yang dengan menggunakan ayat-ayat Allah atau dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ruqyah syirkiyah, yaitu ruqyah-ruqyah yang meminta pertolongan jin dengan bahasa yang tidak jelas maknanya. Karena di zaman jahiliyah pun mereka meruqyah. Ruqyah itu apa? Ruqyah itu secara bahasa artinya jampi-jampi. Makanya dulu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dulu kami biasa meruqyah di zaman jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ridu alayya ruqakum." Coba tampakkan kepada saya, tampilkan kepada saya bagaimana ruqyah kalian. Coba saya mau dengar. La ba'sa birruqa, ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa meruqyah itu, selama tidak ada perkara syirik di dalamnya. Kalau dia meruqyah, dia pakai jampi-jampi, kemudian dia membaca ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi SAW, boleh. Tapi kalau dia baca ayat-ayat atau baca bacaan-bacaan yang tidak jelas, hanya kumat kamit saja, kemudian diludahi pasiennya, enggak jelas. Nah, ini ciri di antara ciri-ciri ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah syar'i itu jelas bacaannya. Ya, jelas bacaannya, kemudian membaca ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata sebagian mereka memahami yang masuk dalam kategori hadis itu mereka tidak minta diruqyah, maksudnya tidak minta diruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syar'iyah boleh, enggak masuk. Nah, tapi sebagian ulama memahami enggak, pokoknya ruqyah enggak boleh. Ada ulama yang berpendapat begitu. Baik ruqyah syar'iyah, ruqyah syirkiyah, kalau dia minta diruqyah, maka dia tidak lagi masuk ke dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, bagaimana dengan ruqyah masal? Jangan dia minta. Pokoknya dia ada saudaranya sakit, sering kesurupan, dia minta ustaz ruqyahkan dia, bukan ruqyah untuk dirinya. Berarti dia tolong saudarinya, boleh. Kalau dia minta sendiri untuk diruqyahkan, ini enggak boleh. Tapi kalau ada ruqyah masal, dia enggak minta. Dia tahu ada ruqyah masal, dia datang situ duduk, dengar ruqyahnya, akhirnya dia pun ya tersembuhkan dengan ruqyah itu. Ini tidak masuk insyaallah taala. Karena dia tidak minta. Kalau dia minta baru masuk. Nah, tapi ruqyah masal ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, ya. Kalau saya pribadi, ya, lebih baik ruqyah secara tersendiri. Ya. Apalagi kalau ada lawan jenis, apalagi kalau di masjid. Bayangkan kalau dia ruqyah, kemudian jinnya ngamuk, yang diruqyah 200 orang, tukang ruqyahnya cuma 5 orang. Kalau jinnya ngamuk semua, ini terkadang berbahaya juga. Nah, saya pribadi tidak pernah lihat para ulama yang melakukan hal seperti itu. Yang ada ya ruqyah orang yang terkena sengatan kalajengking atau binatang berbisa, atau orang yang kesurupan, boleh dia ruqyahkan secara langsung, boleh. Mungkin secara ramai-ramai, Allahu a'lam, saya tidak tahu apa dasarnya. Mungkin atas dasar secara umum, dalil umum tentang bolehnya ruqyah. Nah, cuman perlu diingat, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ruqyah itu bukan untuk komersil. Bukalah akademi ruqyah, yang daftar anak SMA, nggak tahu tentang agama, akhirnya apa, semua mau jadi tukang ruqyah. Ya, jadi tukang ruqyah yang dihadapi siapa? Nah, kalau orang meruqyah yang mereka hadapi siapa? Jin yang mereka hadapi. Kalau kita tidak punya ilmu, bahaya. Saya kasih contoh. Dia ruqyah. Jinnya bilang begini, Ustaz, sudahlah Ustaz, bacaannya Ustaz nggak enak. Saya akan keluar dari tubuh anak ini kalau Ustaz sembelih saya dengan mushaf. Kalau tukang ruqyahnya anak SMA yang nggak ngerti, dia sembelih, pura-pura mati jinnya.
Apa yang terjadi? Hah? Si tukang ruqyah ini telah melakukan perbuatan syirik kecil. Kenapa? Dia meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Apa sebab akibatnya? Antara mushaf disembelih kemudian jinnya keluar, enggak ada dalilnya. Secara syar'i tidak terbukti. Secara kauni pun tidak terbukti. Secara syar'i tidak ada dalilnya. Sembelih pakai mushaf. Yang ada di apa? Dibaca ayat-ayatnya. Bukan disembelih pakai mushaf. Ya, dipahami? Secara kauni pun tidak terbukti. Secara kauni itu maksudnya terbukti secara sebab akibat. Saya kasih contoh, paku saya pukulkan dengan palu, apa yang terjadi, Pak? Tembus. Ya. Antum kalau sakit kepala makan Panadol, sembuh atau tidak? Sembuh, terbukti secara kauni, terbukti. Mushaf disembelih ke orang yang kesurupan jin. Sembuh atau tidak? Enggak sembuh, jinnya pura-pura pergi, ntar ada lagi dia. Dia ingin sesatkan manusia dari jalan itu. Tidak ada kaitannya. Nah, atau dia mengatakan saya akan keluar tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Harus potongkan ayam di bawah pohon sana. Dia potong ayam, dia menyembelih untuk selain Allah, melakukan syirik akbar. Iya, yang pertama. Ruqyah itu bukan untuk komersil. Nah, kemudian yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ruqyah itu boleh dilakukan oleh siapa saja dengan syarat dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, dia baca dengan bacaan yang jelas, baik dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak ada ayat-ayat khusus. Yang lain tidak. Semua ayat dalam Al-Qur'an bisa dijadikan ruqyah. Ustaz, saya enggak bisa, Ustaz, enggak hafal ayatnya. Antum hafal Al-Fatihah? Hafal, baca Al-Fatihah terus-menerus. Kalau dia jin jahat yang ingin mengganggu manusia, dia akan keluar dari badan itu, dari jasad itu. Dia baca ikhlas karena Allah. Syarat yang ketiga, dia meyakini bahwasanya yang menyembuhkan Allah, bukan dia. Kalau tidak punya ilmu, anak-anak SMA yang enggak ngerti tentang ilmu, turun dunia ruqyah, begitu dia ruqyah, sembuh beneran. Dia merasa, oh saya yang sembuhkan. Nah, padahal yang sembuhkan Allah. Dia enggak tahu tentang ilmunya. Ya, ini hati-hati. Apalagi kalau dia terjun ke dalam dunia ruqyah, bacaannya pun berantakan. Jinnya lebih pandai baca Al-Quran daripada dia. Tajwidnya berantakan, panjang pendeknya berantakan, makharijul hurufnya berantakan. Tapi dia tukang ruqyah. Ya, ini perlu diperhatikan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Apa satu lagi, Ustaz? Silakan. Tadi ketika kita ingin meraih akhlak yang mulia, nah, tidak ada jalan lain kecuali kita talabul ilmu berarti mengikuti sunnah Rasul. Bagaimana ketika zaman itu bergeraknya dengan pengalaman? Jadi ada orang dengan pengalaman kehidupannya akhirnya akhlaknya mulia tanpa ikut kajian terhadap tuntunan Rasulullah sendiri. Nah, dia tidak akan mungkin tahu itu akhlak mulia kecuali memang ada penjelasan dari Nabi SAW. Baik, kebetulan dia tidak pernah dia tidak pernah melakukan akhlak mulia. Dia tidak pernah belajar hadis Nabi SAW. Tidak pernah datang taklim. Orang kampung pedalaman desa. Nah, tapi dia kalau kita datang ke kampungnya, dia muliakan kita. Dia potongkan kambing, dia muliakan kita. Ini akhlak mulia juga, memuliakan tamu. Nah, dia nggak tahu itu akhlak mulia. Begitu kita datang, ternyata ini orang, masya Allah, akhlaknya mulia. Orang itu nggak tahu kalau itu akhlak mulia. Kita tahu itu akhlak mulia. Dari mana kita tahu? Ilmu kita pelajari. Kita sampaikan ke orang itu, ternyata yang kamu lakukan itu adalah akhlak mulia. Berarti memang akhlak yang dia lakukan itu, walaupun dia tidak tahu, tapi asalnya sudah ada. Tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Semua sudah beliau contohkan, semuanya akhlak mulia itu. Nah, jadi tidak ada jalan lain kecuali mempelajari apa yang disampaikan Nabi SAW. Kalau ada orang yang kebetulan berakhlak mulia yang seperti yang telah kita contohkan tadi, itu pun yang dilakukan itu sudah ada dituntunnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Jadi intinya harus belajar hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana sirah beliau, akhlak beliau. Kalau tidak, kita tidak akan tahu. Nah, memaafkan orang, sabar. Ada orang mengatakan sabar. Ya, sabar kan ada batasnya. Tidak ada. Orang yang beriman itu sabarnya nggak ada batasnya, Pak. Orang yang beriman sabarnya itu sampai kapan? Sampai mati. Nah,
Makanya Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu wahai Muhammad sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Kalau sabar ada batasnya. Nabi SAW tidak ajarkan demikian, tidak ada batasnya. Bersabar. Kalau dia bersabar, maka baginya surga. Nah, kalau dia bersabar, baginya janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Di antaranya orang-orang yang ketika dapatkan musibah dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka yang mendapatkan selawat dari Allah, mereka mendapatkan rahmat, yaitu kasih sayang dari Allah, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia bersabar. Ya sabarnya sampai mati. Tidak ada batasnya. Dia tahu dari mana kalau sabar sampai mati, dia belajar. Kalau tidak belajar, dia menyangka sabar ada batasnya. Saya sudah sabar, Ustaz. Tapi kan batas ada sabarnya, makanya saya bunuh dia. Contoh. Ya. Enggak sabar dia bunuh orang, dosanya dosa besar, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban alima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Baginya jahannam, neraka jahannam. Kekal dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah Subhanahu wa taala laknat dia. Nah, kalau dia bunuh orang, seorang muslim, makanya darah seorang muslim itu, ya, darah seorang muslim itu adalah perkara yang sangat terhormat dalam Islam, nggak boleh ditumpahkan. Ya, makanya kalau ada semua sebab-sebab atau perkara-perkara atau amalan-amalan yang bisa mengantarkan kepada tertumpahnya darah seorang hamba, itu para ulama tutup, jangan dilakukan. Tapi kan, kalau ada semua sebab atau perkara atau sebab yang bisa mengantarkan kepada terjadinya pertumpahan darah, itu ditutup oleh para ulama. Ya, banyak contoh-contohnya. Ya. Intinya kalau mengantar kepada arah itu, para ulama tutup. Jangan sampai dilakukan perkara itu sehingga tertumpahnya darah. Nah, karena darah seorang hamba, seorang muslim dalam Islam itu sangat berharga. Nah, masih ada yang lain? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya untuk senantiasa istiqamah di atas agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita telah dengarkan Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.